Halo, selamat datang di channel saya. Yang mana di sini kita akan berdiskusi ataupun lebih ke sharing mengenai pendapat saya. Oke. Mengenai apapun itu, tapi terutama di dunia cryptocurrency, investasi, dan yang berhubungan dengan uang. Oke, perkenalkan, nama saya Lutfi dan saya adalah seorang manusia yang kebetulan sudah menggeluti banyak bidang, dari mulai birokrasi, kemudian gaming, kemudian ada juga bisnis ya, baik itu di bidang properti, renewable energy, dan sebagainya. Nah, memang saat ini saya ingin sekali bukan bercerita, lebih sekedar sharing, karena I'm growing up ya, growing old juga. Jadi saya sekarang setidaknya saya ingin, pertama sebenarnya saya ingin membuat saya tambah pintar ya. Bagaimana caranya? Ya saya harus mengeluarkan apa yang saya punya, ide saya, agar setidaknya otak saya ini tetap jalan gitu. Jangan sampai otak ini jadi tumpul seperti itu. Nah, mungkin saya akan mulai dulu dari yang hype sekarang ya. Jadi saat ini tuh kita ada presiden baru Amerika, disebutnya siapa namanya, Donald J. Trump. And this Donald J. Trump is actually a president. Sorry, sometimes I need to just like, take it out this watch because it has many notifications. Oke, baik lagi. Jadi Donald Trump itu adalah seorang presiden Amerika Serikat yang mana merupakan presiden yang sangat pro kripto. Saya nggak tahu kenapa dia bisa sampai pro kripto, padahal sebelumnya dia bilang bahwa kripto itu tercipta dari udara kosong. It's made of thin air, ya kan? Nggak ada artinya, nggak ada harganya. Tapi sekarang dia kemudian akhirnya pro kripto. Tapi yang jelas, saya tahu alasannya kenapa. Karena dia itu butuh dukungan. Dulu saya masih ingat banget waktu zamannya Islamofobia ya. Dia itu menjual tentang Muslim, bahwa dia itu anti Muslim dan sebagainya, gitu kan. Akhirnya dia terpilih 2017. Dia mau pakai cara itu lagi saat mereka dulu, tapi gagal. Kenapa? Ya malah banyak yang kontra seperti itu. Dan akhirnya di tahun 2024 kemarin dia menjual narasi kripto. Oke. Dan dia pun masuk ya ke industri kripto. Dia punya NFT sendiri. Kemudian saat ini dia punya beberapa perusahaan yang mana dia bekerja sama dengan anaknya Eric Trump, membuat sebuah perusahaan finance yang akan bergerak di bidang cryptocurrency, di mana mungkin jadi checks itu ada central exchange, currency exchange, and or probably DEX, centralized exchange, dengan decentralized exchange. Nah, memang dunia kripto ini sangat seksi sekali ya. Dalam waktu beberapa menit, mungkin beberapa jam saja ya, orang bisa menjadi sangat kaya gitu kan, sangat berubah hidup. We call it digen ya, kita orang yang digen gitu. Jadi dia berani mengambil resiko yang sangat besar, karena kita tahu bahwa koin kripto ini sangat volatile ya. Dia bisa naik sangat cepat dan turun dengan cepat gitu kan. Jadi dalam satu hari itu bisa sangat cepat kita beli di atas, kemudian kita jual di bawah, sangat rugi gitu. Atau sebaliknya, kita beli di bawah, kita jual di atas, tapi kita nggak pernah tahu timingnya di mana bottomnya, di mana topnya, itu nggak pernah tahu. Makanya oleh karena itu dunia kripto itu sangat volatile sekali. Nah, memang
sebelum kripto ini kan ada yang namanya Bitcoin ya. Nah, Bitcoin ini yang orang bilang sekarang adalah sebagai pengganti dari, bukan pengganti, it's gold 2.0 ya, store of value, yang memang cara kerjanya ada dalam teknologi blockchain. Dia punya Paperwhite sendiri. Ini adalah sebuah terobosan baru di bidang finance, yang selama ini kita tahu ya bahwa yang namanya mata uang itu atau fiat itu tentunya sangat terpengaruh banyak hal gitu ya. Bahkan saat ini Amerika mendominasi dengan dolarnya. Si Presiden Donald J. Trump ini, kalau misalnya ada yang berani untuk tidak menggunakan dolar, maka dia akan memberikan sanksi berupa tarif ekspor hingga 100%. Oh my god ya. Itu adalah jadi menjadi sebuah senjata juga. Bahkan banyak sekali negara-negara yang terkena embargo ya, dan dimananya itu dengan menggunakan dolar. Apalagi Amerika ini kan dia bisa ngeprint sendiri dolarnya ya. Dan dengan Bitcoin ini lebih terdecentralized sebenarnya. Jadi tidak ada yang menguasai, tidak ada satupun negara yang menguasai. Dan kemudian tidak bisa di print baru lagi, jadi limitnya hanya 21 juta gitu. Oleh karena itu saya sangat tertarik sekali berbicara mengenai cryptocurrency dan Bitcoin. Saya juga ingin mengubah hidup saya, betul kan? Mungkin saat ini saya biasa-biasa saja, oke. Tapi saya yakin suatu saat nanti saya akan menjadi sangat luar biasa. Saya akan fokus, oke, hanya di bidang ini saja. Sebenarnya saya bisa untuk menjadi seorang entrepreneur, punya usaha bisnis macam-macam, but no. I've already made my mind right. I decided to get involved only on this subject, cryptocurrency. Oleh karena itu saya membuat channel ini, yang mana nantinya setiap hari saya akan mencoba untuk mengomentari, oke, sekaligus kita sama-sama berpikir mengenai berita-berita yang keluar ya, yang setiap hari selalu aja ada dramanya ya di dunia kripto. Karena dengan dunia kripto ini saya bisa belajar makroekonomik ya, terutama di US gitu, yang dulu saya nggak pernah berpikir sejauh itu. Saya belajar makroekonomik hanya inflasi and supply and demand, interest rate. Nah sekarang saya banyak sekali belajar mengenai macam-macam ya, seperti non-farm payroll and core PC and every small things, right? Every details in macroeconomic subject. Dan saya sangat suka sekali karena kripto juga salah satu yang teknologi baru. Ini seperti internet di awal-awal ya, saat internet baru mulai muncul di awal-awal, saat sosial media baru muncul di awal-awal. Kripto tuh seperti itu juga, sama. Dan saya sangat tertarik sekali. Ini kita bisa merubah segalanya, apalagi ada sebuah inovasi yang namanya tokenisasi. Dan saya yakin sekali nanti perusahaan-perusahaan, semua aset baik properti, surat berharga, semuanya akan ditokenisasi oleh yang namanya teknologi blockchain. Nah itu sangat menarik sekali, dan saya paling gak suka ya. Bukan saya mengecilkan sebuah pekerjaan kecil ya, karena nanti mungkin bisa berdampak besar, tapi saya ingin get involved ya, just like Elon Musk gitu kan, sesuatu yang besar. Dia mau mengirim orang ke Mars, saya juga ingin melakukan sesuatu yang mungkin saya nggak bisa lakukannya saat ini ya, tapi saya harus coba dulu untuk bergerak di dunia kripto ini, investasi kripto ya, and blockchain and everything, sehingga nanti mungkin suatu saat nanti saya bisa berbicara lebih banyak lagi. Saya akan coba, kita akan melakukan penelitian kita akan menganalisa. I think I'm good at numbers. Nanti kita akan buktikan apakah kita bisa beruntung di dunia cryptocurrency ini. Mungkin itu saja dari saya, dan sampai jumpa besok, di pembahasan yang mungkin lebih detail lagi mengenai cryptocurrency dan Bitcoin. Selamat malam, see you.